Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayap-Mu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau pada siang ini kami bisa bersama-sama datang kepadamu Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan tolong, kami saat siang ini kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Kami mau belajar Tuhan dari Engkau Tuhan, bagaimana menghadapi kehidupan yang penuh dengan goncangan. Tuhan terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Buat perlindungan-Mu yang sempurna kepada anak-anak-Mu. Dan pada siang ini Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami semua Tuhan. Agar kami semua pulang tidak sama pada waktu kami datang Tuhan. Berikan apa yang harus Engkau berikan. Firman-Mu yang menguatkan kami. Tuhan, kuatkan juga hamba-Mu Tuhan. Saya tahu Tuhan, saya tidak begitu sehat, tapi saya percaya Tuhan, Engkau akan memberikan kekuatan kepada saya Tuhan, untuk bisa menyampaikan apa yang ada di hati-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Segala kuasa-kuasa kegelapan apapun yang mau mengganggu kami pada siang ini, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk berbicara tentang kebenaran firman-Mu, agar kami semua menjadi kuat Tuhan. Kami tidak takut menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, beracara di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, pimpin saya Tuhan. Saya tahu saya bukan orang yang bagaimana, tapi saya tahu Tuhan banyak kekurangan di dalam diri saya. Tolong Tuhan, berbicara lewat bibir saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang semuanya. Saya banyak tidak kenal kalian ya. Karena saya baru sekali ini. Saya adalah anak buahnya Ibu Indri. Dulu saya melayani di tempat Ibu Indri, setelah itu saya keluar dan akhirnya setelah COVID saya berhenti pelayanan. Tapi tiba-tiba saya nggak tahu kenapa, sepertinya Tuhan mau saya untuk melayani lagi. Terus saya bilang sama Tuhan, saya mau Tuhan. Dan ini yang kedua kali saya melayani. Puji Tuhan ya, mudah-mudahan saya bisa menyampaikan semuanya dengan baik. Saya diberi waktu 1 jam. Berarti saya harus lebih cepat ngomongnya. Enggak apa-apa ya. Karena saya biasanya 1,5 jam kalau ngomong. Karena banyak firmannya. Tapi enggak apa-apa ya. Saya akan cepat-cepat ngomongnya. Mudah-mudahan saya bisa. Pada waktu kemarin sebelumnya dari sini, saya sudah memberitakan di tempat lain. Dan sebenarnya saya mau memberitakan yang lain. Memberitakan tentang bagaimana kalau ada masalah yang datang dalam hidup kita. Tapi tiba-tiba Tuhan berbicara kepada saya, sampaikan saat ini keadaan sekarang. Banyak orang yang takut. Lalu judulnya Tuhan yang kasih, jangan takut. Amin saudara. Saya sendiri nurut aja sama Tuhan. Karena saya juga harus nurut sama Tuhan. Tuhan maunya apa? Karena kalau saya robah-robah, saya tahu Tuhan gak suka. Jadi saya nurut. Ya. Keadaan sekarang tahu sendiri kan, banyak macam-macam. Kalau kita nggak dekat Tuhan, kalau tidak di dalam Tuhan mungkin kita takut. Karena macam-macam kejadiannya. Banyak sekali keadaan cuaca yang udah nggak karuan, banyak sekali terjadi. Ya terjadi yang aneh-aneh lah. Tapi anak Tuhan katakan tidak perlu takut. Karena firman Tuhannya juga bilang anak Tuhan itu dijaganya dengan luar biasa. Dan puji Tuhan, karena saya juga sudah lama hidup di dalam Tuhan, saya begitu banyak merasakan kasih Tuhan yang begitu besar. Aduh, saya minta minum saya dong. Saya bisa begini nih, biasanya enggak. Kalau sebentar ya.
Karena saya sudah lama hidup di dalam Tuhan, saya punya pengalaman pribadi yang cukup banyak, di mana Tuhan menjaga saya dengan luar biasa. Saya cari Tuhan dari kecil, dari umur 13, saya sendiri juga nggak tahu apa yang saya cari. Saya cuma cari Tuhan, hidup yang benar itu seperti apa. Karena pada waktu saya kecil saya nggak ngerti, orang tua saya dia sayang saya tapi dia tidak bisa memberikan pengertian-pengertian yang seperti ini. Makanya saya sendiri nggak ngerti kenapa saya cari Tuhan. Umur saya baru 13. Tapi puji Tuhan, dengan saya benar-benar rindu, umur 30 saya ketemu Tuhan. Bukan dengan waktu yang sebentar, tapi betul-betul cukup lama. Tapi puji Tuhan saudara, akhirnya saya ketemu Tuhan. Dan pada saat saya ketemu Tuhan, saya gila cari Tuhan. Bisa duduk berdiam, duduk berjam-jam di kaki Tuhan. Belum ketemu Tuhan, saya belum berhenti. Dan begitu banyak pengalaman saya bersama Tuhan. Makanya saya sampai sekarang pun saya nggak takut. Tenang aja, perlindungan Tuhan sangat luar biasa kepada anak-anak yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Bukan yang cuman asal-asalan ya, bukan cuman ya ke gereja, ya cari Tuhan kelihatannya, tapi hidupnya tidak sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Itu, makanya saya saya selalu bilang kalau mau cari Tuhan yang benar. Enak jadi anak Tuhan, disayang sama Tuhan luar biasa. Tuhan itu baik sekali. Kita kepengen apa, kita nggak usah ngomong sama siapa-siapa. Tiba-tiba datang itu sesuatu yang saya kepengen. Banyak sekali pengalaman saya di dalam Tuhan, luar biasa. Oke, sekarang saya sampaikan dulu yang Tuhan mau. Ya, saya kesaksian sedikit aja, jangan banyak-banyak, kebanyakan nanti. Ya, keadaan kita seperti ini. Lalu tapi firman Tuhan apa? Kita baca Wahyu 3 ayat 10. Udah ya, bisa saya baca ya? Bisa saya baca? Karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Amin. Ya, karena kita nurut sama Tuhan, Tuhan juga jaga kita dengan luar biasa. Maliaki 3 ayat 16 sampai 18, saya baca semua firmannya ya. Kalau cukup waktunya, kalau nggak cukup ya lain kali. Berarti ada sambungan ya Bu Indri ya. Sekali-sekali ya Bu Indri, janjinya sekali-sekali. Saya takut kalau berdiri lama-lama di depan, takut nggak kuat kakinya. Tapi saya kuat. Ya, oke. Maliaki 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya. Maka kamu akan melihat kembali ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin saudara, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Itu firman Tuhan. Ya. Lalu Tuhan katakan lagi, hidup ini walaupun hidup kita di dunia, sebenarnya hidup kita seperti di surga. Ya, pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita tuh dipindahkan saudara dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Amin. Dan tempat tinggal kita sebenarnya bukan di dunia, tapi di surga. Amin. Di surga ada apa? Enggak ada apa-apa, baik-baik semuanya, damai. Begitu juga anak-anak Tuhan sebenarnya. Sebenarnya, memang tantangan ada, tapi kita tidak perlu takut, Tuhan bilang. Amin, saudara. Kolose 1 ayat 13.
Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaannya anak yang terkasih. Amin. Jadi kita pada waktu kita terima Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari tempat yang gelap ke tempatnya, yang ke tempat yang terang, ke tempatnya Tuhan Yesus. Amin. Kita jadi ciptaan baru. Jadi siapa yang ada di 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Terus kita selanjutnya, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 30, terlalu cepat nggak ya? Nggak apa-apa ya, soalnya kalau saya nggak cepat, nggak keuber ini semuanya. Sayang sekali. Oke. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 30. Saya tunggu ya. Oke, udah dapat? Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Puji Tuhan ya, kalau kita jadi anak Tuhan yang betul-betul, roh Tuhan ada di mana? Di sini. Dan ini saya sering merasakannya luar biasa Tuhan. Tuhan sering bicara kepada saya. Tiba-tiba seperti kemarin, pada waktu saya memberitakan ini, Tuhan bilang, beritakan tentang keadaan dunia. Padahal tadinya enggak. Yang saya mau beritakan bukan ini. Yang saya mau beritakan tentang bagaimana kalau masalah datang dalam hidup kita. Tapi puji Tuhan firman-Nya hampir sama. Amin saudara. Lalu Tuhan kasih judulnya, jangan takut. Saya nggak tahu biasa. Saya yakin banyak orang masih yang takut. Saya yakin di sini enggak. Semuanya sudah kuat. Amin. Puji Tuhan ya saudara. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa diberitakan sama yang ke tempat yang lain. Disambungkan ke tempat yang lain. Karena saya yakin masih banyak orang yang takut keadaan sekarang. Amin saudara. Tapi Tuhan bilang apa? Roh Tuhan ada di sini. Dan kalau roh Tuhan ada di sini, kita jadi kuat. Walaupun sebenarnya kita juga, ya tantangannya beda lagi. Karena iblis itu nggak pernah tinggal diam. Dia mau menghancurkan kita dengan berbagai macam perkara. Amin. Yang diuber itu orang-orang yang belum mengerti, yang akan dijatuhkan, yang akan direbut oleh dia. Tapi pada orang-orang yang juga sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, juga diuber terus, saudara. Kadang-kadang bingung saya. Tapi puji Tuhan, Tuhan bilang jangan takut, saudara. Ya, karena ya puji Tuhan kita punya teman-teman yang seiman. Kalau kita lagi lemah, minta doakan. Saya juga begitu, saudara. Bukannya saya berarti saya berdiri di sini saya juga udah jadi orang yang kuat. No, saya juga sama aja. Cuman puji Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan. Saya punya teman-teman seiman yang begitu baik, yang begitu mengasihi saya, yang sangat peduli. Sehingga saya bisa kuat kembali. Karena banyak yang terjadi kalau saya mau memberitakan firman. Saya sendiri nggak ngerti kenapa. Ya kan? Lalu kita akan teruskan lagi. Dan kamu, ayat 28, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allahmu. Kering terus saya. Aku akan melepaskanmu dari segala dosa dan kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu.
Aku juga memperbanyak pohon-pohonmu dan hasil ladamu supaya kamu jangan menanggung noda kelaparan. Amin, saudara. Jadi di dalam Tuhan kita bisa kelaparan. Tuhan sangat mencintai kita. Bagaimanapun keadaan dunia sekarang. Ya resesi lah, inilah, itulah. Tapi kita tidak perlu takut. Amin. Itu juga yang saya rasakan. Tuhan begitu mengasihi. Berkat itu datang dengan luar biasa dalam hidup kita. Asal kita jadi anak Tuhan yang baik, saudara. Amin, saudara. Ya. Lalu Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam surga dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita nih warga negaranya apa? Surga. Amin, saudara. Kita bukan warga negara dunia loh, bukan warga negara Indonesia, tapi warga negara kita adalah surga. Amin. Enak ya. Jadi sebenarnya kita tuh beda, asal kita sadar siapakah kita ini. Kita masih tinggal di dunia, tapi sebenarnya hidup kita tidak seperti di dalam dunia. Hidup kita seperti di surga, di mana di surga disediakan segala sesuatu oleh Tuhan. Amin, saudara. Kalau yang belum dapat itu berdoa, lebih dekat lagi kepada Tuhan, percaya Tuhan pasti sediakan segala-galanya. Kalau saya bilang, bahkan kita dikasih kelimpahan sama Tuhan. Enak nggak? Enak. Enak, Tuhan baik sekali. Amin. Ya, 2 Petrus 1 ayat 4. Jadi kalau misalnya nih sekarang keadaan dunia kan lagi resesi, lagi begini. Jangan takut. Jangan takut. Saya bukan karena keadaan saya menopang saya bisa hidup enak, bukan, tapi saya yakin seyakin-yakinnya. Jadi anak Tuhan dipelihara. Nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga dulu begitu sama, gitu, ya kan? Tapi Tuhan tuh memberikan saya kasih kesaksian sedikit aja ya. Saya kasih kesaksian biar kalian tahu bagaimana si Tuhan itu memelihara kita. Saya tuh waktu lagi muda kan, saya suka minta sesuatu, tapi bukan minta sama siapa-siapa loh. Saya mintanya sama Tuhan. Ya saya tuh bilang begini, Tuhan, saya kepingin cincin, saya bilang, diamond yang bentuknya hati-hati. Tapi saya nggak bilang sama siapa. Saya nggak bilang sama suami saya loh, sama sekali saya tidak ngomong. Saya cuma diem, ya udah gitu. Nah pada waktu itu suami saya lagi di luar negeri, terus dia pulang, tiba-tiba dia kasih saya apa? Cincin diamond, bentuknya hati-hati, persis seperti apa yang saya mau. Saya bilang, Tuhan, Engkau baik Tuhan. Bukan karena saya dikasih cincin ya, tapi saya bingung, Tuhan itu luar biasa. Nah itulah Tuhan. Saya tuh kalau kepengen, saya orangnya nggak mau rewel sama suami, karena saya tahu, saya juga nggak mau ngeributin dia gitu, biar dia tenang kerja. Saya jarang minta apa-apa sama suami saya. Dan lucunya, yang saya minta selalu saya dapat. Itu Tuhan luar biasa. Ya memang saya punya hubungan pribadi sama Tuhan yang luar biasa. Saya kalau berdoa belum ketemu Tuhan, saya belum berhenti. Rasanya ada yang kurang di hati saya. Saya kalau udah ngerasain Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya bisa kayaknya, aduh disayang sekali. Lalu terus saya bisa ngomong sama Tuhan apa aja yang di hati saya. Baru puas saya. Baru saya berhenti. 2 jam paling sedikit saya berdoa. Saya memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Saya senang sekali dalam hadirat Tuhan. Terus habis doa apa? Sukacita luar biasa. Ternyata firman-Nya ada loh. Orang yang hidup di dalam Tuhan itu ada sukacita yang luar biasa. Itu
Jadi apa yang kita alamin dengan apa yang ada di dalam firman sama. Jadi saya pertama kali bukan karena firman yang saya tahu, saya ngalamin sendiri. Saya minta rumah, dikasih sama Tuhan. Ini sedikit ya, saya pengalaman. Saya bilang Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya rumah, karena saya gini loh, saya mintanya nggak merasa minta sama siapa-siapa. Saya merasanya saya minta sama Tuhan yang kaya. Itu di hati saya. Mungkin karena hubungan saya sama Tuhan deket ya. Jadi saya tahu Tuhan saya tuh kaya. Saya minta aja saudara, kayak orang kayak anak kecil gitu. Tuhan, kalau Tuhan mau kasih saya rumah, saya mau Tuhan. Tapi saya minta yang bagus Tuhan. Saya nggak mau yang jelek, itu doa saya. Sediain semuanya Tuhan. Supaya saya, jangan karena kesibukan itu saya jauh dari Engkau. Tiba-tiba umur 41, saya dibawa oleh suami saya ke satu rumah. Saya nggak tahu itu rumah dia yang dia bikin. Dia nggak cerita sama saya. Ternyata itu rumah yang dia bikin untuk saya. Amin saudara. Dan dengan semua isinya itu yang saya minta sama Tuhan. Saya nggak perlu pusing-pusing lagi ngurusin rumah. Saya tinggal masuk, duduk, tidur, diam. Kata suami saya, kamu enak tinggal duduk, diam, tidur katanya. Ya salah sendiri saya bilang. Ya itu doa saya. Dan banyak lagi. Makanya itulah. Saya bingung sama Tuhan, Tuhan begitu baik. Makanya sayang kalau kita sama-sama jadi anak Tuhan. Lakukan. Banyak berdoa, banyak duduk di kaki Tuhan. Kalau belum ketemu Tuhan jangan berhenti. Enak sekali ketemu Tuhan saudara. Disayang sama Tuhan tuh luar biasa. Makanya kalau saya nasihatin anak-anak muda, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Sama cucu saya juga suka khawatir begini begitu. Jangan khawatir, jangan berpikir terlalu jauh. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Pikirkan sekarang, yang penting kamu hidup yang benar di hadapan Tuhan. Itu yang saya nasihatkan. Dan puji Tuhan cucu-cucu saya menurut kepada saya. Karena saya punya hubungan yang baik dengan cucu-cucu saya. Sehingga saya bisa banyak memberikan nasihat kepada mereka. Saya bilang jangan terlalu berpikir jauh. Kamu nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang penting sekarang lakukan apa yang kamu lakukan. Jadi anak Tuhan yang baik. Yang benar-benar takut kepada Tuhan. Jangan hidup sembarangan saya bilang. Dan puji Tuhan dia menurut saudara dengan apa yang saya katakan. Dan sekarang dia ada di di mana Neng lupa. Dia namanya, aduh saya lupa pokoknya. Dia nggak takut. Dia sendiri di sana. Dan dia bisa menyelesaikan sekolah dengan baik. Sekarang dia belajar bekerja. Dan dia bisa menikmati kehidupan dia. Dia happy. Dia punya gereja di sana, bersekutu dengan teman-teman. Karena saya arahkan mereka, jangan bergaul sembarangan. Cari gereja, cari anak-anak Tuhan yang sama-sama mencari Tuhan. Cari teman yang sungguh-sungguh, yang sama-sama hidup di dalam Tuhan. Dan yang benar-benar punya punya gereja. Dan dia punya gereja di sana dengan teman-temannya. Dan dia selalu bilang, Oma, saya lagi di gereja. Aduh, saya bilang Tuhan. Ya, jadi saya melepas cucu itu nggak takut. Kita semua melepasin anak tidak takut. Karena dia tidak berani sembarangan bergaul dengan orang-orang yang seenak, yang sembarangan. Puji Tuhan, saudara. Itulah, ya. Makanya di sini dikata firman Tuhan luar biasa. Ya, saya teruskan lagi. Tuhan itu tadi kalau kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya tadi saya katakan di Filipi 3 bahwa keluarga negaraan kita adalah di dalam surga. Jadi walaupun kita hidup di dunia, warga negara sebenarnya kita hidup di dalam surga, saudara. Ya rasain nggak sih? Kita bisa ngerasain nggak sih kalau hidup kita tuh di dalam surga? Ini yang saya rasakan. Tapi bukan berarti, tapi yang karena kita masih hidup di dalam dunia, tantangan itu ada. Karena iblis tidak tinggal diam. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Amin saudara. Tuhan menjaga kita dengan luar biasa. Amin. Ya. 2 Petrus 1 ayat 4.
Sudah ya? Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin saudara. Berasa enggak kita anak Tuhan jarang punya pikiran yang jelek-jelek? Gak ada loh. Gak ada. Saya enggak pernah mikirin yang aneh-aneh saudara. Karena apa? Kita itu dijaga Tuhan dengan luar biasa. Luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Tadi ini saya juga kasih keterangannya, tapi tadi saya sudah bicarakan ya. Kita bisa hidup seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Di surga tidak ada yang tidak baik, semuanya baik. Jadi pada saat kita berdoa, memuji dan menyembah, apa yang kita rasakan? Bukankah kita merasakan ada sukacita yang besar? Jadi pada saat Tuhan menciptakan manusia, Tuhan udah tahu bahwa di dunia itu banyak masalah yang bisa terjadi. Karena apa saudara? Kita udah tahu kan? Iblis tidak tinggal diam. Dia mau menghancurkan manusia ciptaan Tuhan untuk bisa menjadi miliknya. Dia tidak bisa melawan Tuhan, dan yang dia lawan adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan. Amin saudara. Ya, tapi Tuhan katakan jangan takut. Ya, makanya Tuhan katakan hidup yang benar di hadapan Tuhan supaya kita bisa merasakan perlindungan Tuhan yang luar biasa. Dan pada saat sebelum Tuhan ciptakan kita, Tuhan kasih senjata kepada kita. Apa senjatanya saudara? Pujian penyembahan, doa, dan merenungkan firman Tuhan. Makanya saya bilang, kalau sebagai anak Tuhan, lakukan itu. Itulah senjata kita. Sebenarnya nggak susah, cuman memang susah kadang-kadang melakukannya. Masih banyak orang yang kadang-kadang nggak bisa duduk diam di kaki Tuhan. Yang penting saya ke gereja, yang penting saya beribadah, sebenarnya itu kurang, saudara. Yang harus kita lakukan, kita memang harus ke gereja, tapi kehidupan kita secara pribadi itu yang terpenting. Kita harus datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan apa caranya? Dulu ada waktu pertama kali saya belum mengenal Tuhan, saya bertanya, Tuhan, berdoa itu seperti apa Tuhan? Saya harus bagaimana? Lalu Tuhan langsung bilang sama saya, memuji dan menyembah aku. Dan setelah itu saya lakukan betul-betul saudara. Saya nggak ngerti saudara, tapi saya benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba saya ada di dalam hadirat Tuhan. Itu loh. Setelah itu akhirnya apa? Lama-lama saya bisa ketemu dengan Tuhan secara pribadi pada waktu saya berdoa. Dan saya bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar, saudara. Sehingga pada saat kita mengalami masalah atau apapun juga, yang seringkali kita mungkin belum mengerti, kita mungkin bingung, tiba-tiba Tuhan bisa bicara. Lalu Tuhan katakan kepada saya pada saat itu, Tuhan bilang, jangan takut. Mungkin Tuhan tahu saya penakut. Saya penakut Bu Indri, waktu saya masih muda. Tapi Tuhan katakan, jangan takut, berjalan dengan aku. Aku akan menuntunmu langkah demi langkah. Dan setiap langkah adalah mujizat buat engkau. Lalu Tuhan katakan lagi kepada saya, selama kamu hidup di dalam dunia ini, tidak ada yang perlu kamu takutkan. Karena yang menjagamu adalah aku, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan menciptakan kamu, kata Tuhan, dan Tuhan yang menciptakan seisi dunia ini. Oleh sebab itu kamu tidak perlu takut. Ya itu tergantung saya. Kalau saya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, gak ada rasa takut di hati saya. Cuman kalau saya kurang, timbul lagi suka takut. Makanya ya itu kita harus benar-benar mau datang kepada Tuhan.
Dan saya tahu nggak kalau lagi jalan, sepertinya saya itu ada di dalam tangan Tuhan. Tangan Tuhan begini, saya ada di atas. Dan hati saya damai. Tuhan itu begitu baik, begitu sayang. Itu yang saya rasakan. Saya kepengen apa, saya dikasih. Saya lagi kenapa, Bu Indri? Tiba-tiba Tuhan bisa bicara sama saya. Belum lama saya dapat 3 lagu dari Tuhan. Yang saya kasih tahu Ibu Indri. Saya nggak tahu lagu itu. Tiba-tiba di sini ada nada-nada lagu dan ada judulnya. Saya cepat-cepat cari di YouTube, ada lagunya. Nanti salah satu dinyanyikan ya di sini. Dan kata-katanya itu luar biasa. Tuhan seperti yang mengingatkan saya, ada aku yang selalu menjagamu. Mungkin pada saat itu saya mungkin lagi sedih, lagi kesel, saya lagi nggak tahu lagi kenapa, lagi moodnya nggak bagus. Saya lupa bahwa hidup saya itu, bahwa saya punya Tuhan yang selalu menjaga. Tapi Tuhan begitu baik, saudara. Dalam keadaan saya udah nggak tahu harus bagaimana, tiba-tiba ada lagu-lagu yang keluar di pikiran saya dan ada judulnya. Sehingga saya bisa cari dan lagunya enak sekali. Di situ saya nangis, saya bisa merasakan Tuhan begitu mengasihi saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Di dalam keadaan mungkin saya juga nggak ingat dia, tapi Tuhan selalu ingat saya. Dia sangat sayang kepada saya. Saya rasa Tuhan juga sayang kepada kita semua. Amin. Ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lupa berdoa. Ya mungkin kadang-kadang kita capek, tapi cepat-cepat balik lagi ke Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Tadinya saya nggak ngerti, saudara. Kenapa setiap kali saya mau beritakan firman Tuhan, ada-ada aja. Ibu Indri lihat saya kuat kan sekarang? Kemarin saya nggak kuat. Kepala saya sakit. Saya minum obat udah berapa kali nggak tahu. Saya Bu Indri doain saya. Irika doain saya. Saya pikir aduh saya kuat nggak nih ya besok ya. Saya mampu nggak ya berdiri, dalam hati saya. Kalau saya sakit sekali. Malam hilang sakitnya. Terima kasih ya Bu Indri. Terima kasih teman-teman semuanya yang udah doain saya. Saya tahu saya butuh kalian semua. Karena walaupun saya sudah mengerti, gak gampang ngejalanin hidup di dalam dunia tanpa Tuhan, tanpa teman-teman. Terima kasih Pak Bambang. Saya tahu Pak Bambang juga pasti doain saya, sehingga sekarang saya bisa berdiri di sini, Pak Bambang. Saya senang banget Pak Bambang. Saya bilang tadi sama Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Saya cuma menurut Engkau Tuhan. Terus terang aja secara saya sendiri, saya takut juga untuk berdiri di sini. Gitu loh, saya takut gak kuat. Puji Tuhan ya saudara ya. Tuhan baik ya, Tuhan kita sangat baik. Amin. Oke, kita terusin lagi ya. Nah, jadi Tuhan katakan pakai semua apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tuhan mengajarkan kita untuk memakai senjata. Jadi selama kita hidup di dunia, kita adalah anak-anak Tuhan. Pakai senjata yang Tuhan kasih. Jangan malas. Jangan mementingkan jalan-jalan kemana. Saya enggak loh. Saya dengan umur segini, saya juga udah malas kemana-mana. Enakan apa ya Bu Hendri? Enakan duduk di kaki Tuhan, baca firman Tuhan, nulis buku. Saya banyak nulis buku. Buku saya banyak di rumah. Karena apa? Setiap kali nulis, saya jadi kuat. Heran. Firman Tuhan bisa jadi membuat kita kuat, saudara. Terus terang aja, di masa tua saya banyak tantangan yang terjadi. Suami saya sakit, macam-macam begini begitu. Tapi puji Tuhan, saya hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya nggak pernah capek nulis firman. Buku saya banyak sekali. Amin. Karena dengan menulis firman Tuhan,
Maksud saya gini loh, saya sayang dengan apa yang saya dapatkan, saudara. Jadi saya tulis. Jadi kalau saya tulis, lain kali saya bisa baca lagi. Saya baca lagi, akhirnya saya ingat, oh harus begini, oh harus begini. Saya ngerti. Kalau nggak ditulis mungkin kayak dulu misalnya, bukannya kayak dulu, maksudnya memang saya dari dulu kalau ke gereja itu saya selalu bawa catatan. Saya tidak pernah tidak catat firman Tuhan yang hamba-hamba Tuhan katakan. Dan sampai rumah saya salin di buku dan saya catat itu buku. Bertahun-tahun yang lalu saya masih ada. Nggak pernah saya buang. Itu saya tidak pernah sekolah Alkitab, tapi saya belajar lewat ini dan juga Roh Kudus mengajar saya dengan luar biasa. Amin. Dengan kita punya hubungan pribadi yang dekat sama Tuhan, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Dia berbicara kepada saya, apa yang saya nggak ngerti dia omong. Kalau saya lagi takut, dia sepertinya membelai saya, jangan takut nak, ada aku. Ada aku yang menjaga kamu dengan luar biasa. Dan kita tidak perlu takut kekurangan hidup di dalam dunia. Tuhan sediakan semuanya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Dan ini saya alamin semuanya. Ya. Lalu di sini dikatakan apa? Efesus 6 ayat 11 sampai 15. Saya cepat-cepat baca ya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan, udah tahu ya semuanya ya, saya rasa ya. Nggak usah saya baca lagi ya. Jadi nggak habisin waktu gitu loh. Ya. Nah itulah. Tuhan suruh kita pakai perlengkapan senjata Allah. Yang pertama adalah memuji dan menyembah Tuhan. Ya kan, karena ya, kita juga tahu bahwa kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan. Karena Engkau yang layak disembah. Saya juga nggak akan baca lagi terlalu banyak. Terus juga kita harus, kalau kita mau berdoa, kita harus memuji dan menyembah Tuhan dulu. Karena itu adalah pintu gerbang kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Dan indahnya luar biasa. Makanya jangan lewatkan jam-jam doa kita. Amin. Nah pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, apa yang terjadi? Kenapa saya selalu kalau nulis firman Tuhan, kalau kita lakukan ini akibatnya apa? Jadi kita tahu, saudara. Ya, jadi kita tuh melakukannya juga dengan sungguh-sungguh, nggak main-main. Pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita baca Mazmur 22 ayat 4. Saya baca cepat ya. Padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Amin saudara. Jadi pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, ada Tuhan di sini. Tuhan ada di sini. Makanya kita jangan main-main pada waktu kita memuji dan menyembah Tuhan. Ada apa ya Pak Bambang? Oh, oke. Aman ya. Amin. Oke. Ya, jadi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, jangan ada yang pikirannya kemana-mana. Benar-benar kita memuji dan menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Dan Tuhan sangat senang dipuji dan disembah. Amin, saudara. Lakukan. Lalu setelah itu akan ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Amin. Jadi kita jangan main-main. Akan ada kemuliaan Tuhan di tempat ini. Bisa ngerasain saudara? Kalau saya bisa merasakan setiap kali saya berdoa. Amin. Ya. 2 Tawarikh 5. Ayat 11 sampai 14. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutum. Saya bacanya agak cepat ya. Beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapi, bersama-sama 120 imam peniup tafiri. Lalu pada
para peniup nafiri dan para penyanyi itu serempak memperdengarkan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ciracap dan alat-alat musik sambil memuji-muji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada waktu itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan awan kemuliaan Tuhan. Amin. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Jadi kalau pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Jangan main-main saudara. Jangan nyanyi asal-asal, pikirannya kemana-mana, tidak boleh. Betul-betul menyembah Tuhan. Amin saudara. Muliakan Dia, hormati Dia, sanjung Dia. Tuhan sangat senang dengan apa yang kita lakukan. Dan yang enak tuh sebenarnya kita loh. Kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Cari di dunia kasih seperti itu tidak ada. Amin. Ya. Terus apalagi? Roh jahat akan undur. Ya, di dalam hidup, di dalam dunia banyak masalah bisa terjadi. Bisa ada orang jahat yang nyakitin, yang berbuat jahat kepada kita. Bisa ada yang begini, ada yang begitu. Tapi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, roh jahat akan undur. Amin. Jadi kalau kita memuji dan melakukan apa yang Tuhan mau, itu udah lengkap semua. Nanti setelah itu kita apa? Enak sekali. Kita keluar dari kamar berdoa, rasanya enteng, gak punya beban, lalu hidup enak aja gitu. Itu yang saya rasakan. Ya kan? Dan kita kalau kita berdoa, doa kita dijawab oleh Tuhan. Itu yang saya alamin. Amin saudara. Ya. Terus yang selanjutnya, ya kita baca ya. 1 Samuel 16 ayat 23. Ngerti gak sih saya ngomong? Jelas gak? Jelas ya. Jadi saya gak sia-sia ya Bu Indri ngomong. Saya takut orang gak ngerti. Kecepatan gak? Ngerti ya? Oke. Amin. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh jahat itu undur daripadanya. Lalu yang kita senang apa? Akan banyak terjadi mujizat, saudara. Itu dia. Ini juga yang saya alamin. Banyak mujizat terjadi dalam hidup saya. Terutama saya dulu penakut. Tuhan ubahkan jadi orang yang tidak penakut lagi, tapi orang yang berani menghadapi macam-macam dalam hidup ini. Karena sebagai seorang ibu, seorang istri, bukannya tidak banyak urusan yang harus dihadapin. Benar gak Pak Bambang? Benar ya Bu Indri? Banyak Bu Indri yang harus kita hadapin. Sampai setua ini saya belum bisa diem seenak, gak ngapa-ngapain. Ada aja yang mesti diurus. Tapi kita ya jadi anak Tuhan jadi pinter. Hikmat Tuhan berjalan dengan luar biasa. Pada saat saya bingung, pada waktu kita bingung, Tuhan bicara. Ini yang kamu harus lakukan, ini begini. Itu heran-heran gitu loh. Sampai semua orang di rumah, saya bingung lihat Nyonya. Nyonya tahu aja ya. Mau ngapa-ngapain ngerti aja Nyonya. Itulah saya bilang, saya anak Tuhan. Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam hidup saya. Amin saudara. Ya, amin saudara. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 25 sampai 26. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka. Amin. Terjadi mujizat ya. Pada waktu mereka terikat di dalam penjara,
mereka benar-benar memuji dan menyembah Tuhan. Pada waktu mereka memuji dan menyembah Tuhan, terjadilah sesuatu. Ya, penjara-penjara semua terbuka, lalu ikatan-ikatan mereka keluar dan mereka bebas. Ya, jadi kalau kita dalam hidup kita banyak memuji dan menyembah Tuhan, pasti banyak mujizat terjadi dalam hidup kita. Amin, saudara. Ya, kita terusin. Dan lalu satu lagi ya saya ceritakan, bacakan. Tuhan akan menghadang musuh-musuh kita. Kayak hidup di dalam dunia sekarang ini yang penuh dengan goncangan. Kita nggak tahu apakah ada orang jahat atau tidak kepada kita. Tapi pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan akan menghadang musuh-musuh kita. Kita nggak usah lawan orang itu. Kita diam aja berdoa. Tuhan sendiri yang akan berperang. Amin, saudara. 2 Tawari 20 ayat 21 sampai 23. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak. Pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata, Samuel sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan bahwa untuk selama-lamanya kasih setianya. Kenapa? Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Amin, saudara. Ya, saya punya suami yang pekerjaannya banyak yang harus dihadapi. Bukan pekerjaan yang mudah, tapi saya sebagai istri, saya banyak berdoa sehingga pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin, saudara. Tuhan sendiri yang berperang melawan orang-orang yang mau berbuat jahat kepada suami saya. Amin. Makanya kita jadilah istri yang baik, yang benar-benar menopang suami. Amin, saudara. Ya, terus udah saya nggak akan panjang-panjang lagi. Terus nah ini yang saya mau katakan, kita juga harus berdoa. Kenapa kita tidak berdoa? Kita harus berdoa karena orang yang menanti-nantikan Tuhan akan bisa terbang tinggi, saudara. Terbang tinggi melewati badai, menghadapi badai dalam hidup ini. Kalau kita tidak bisa begitu, di dalam dunia ini banyak masalah bisa terjadi. Itu juga yang saya hadapin. Karena suami saya bekerjanya di perikanan dan ya tahu sendirilah, banyak tantangan, banyak macam-macam. Tapi puji Tuhan dia harus bersyukur kepada saya karena saya jadi istri yang baik, yang benar-benar menopang dia. Amin, saudara. Makanya aduh lu heran aneh gitu loh. Tiba-tiba ada aja pertolongan. Nah inilah. Ya makanya kalau jadi istri yang baik. Betul nggak Bapak? Amin. Suaminya enak. Saya bilang dia keenakan itu. Saya bilang saya kalau bercanda dia mas keenakan punya istri yang suka berdoa. Saya bilang. Jadi apa-apa ditolong sama Tuhan. Amin. Ya. Yesaya 40. Saya akan ceritakan kenapa kita tidak letih lesu. Saya ngalamin sendiri. Padahal tantangan banyak. Kenapa kita bisa tidak letih lesu? Ya kita baca dulu. Yesaya 40 ayat 31. Udah waktunya belum? Hah? Udah habis? Ya udah habis ini selesai ya Bu Indri ya. Walaupun belum selesai. Saya nggak enak. Nanti kita terusin lagi. Ya, yang penting udah cukup kan saya ngomongnya. Udah ngerti lah gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti nggak? Jelas ya? Nah, maksudnya saya pakai gitu loh senjata yang Tuhan kasih. Jangan pikirnya ya nggak usah gitu-gitulah gitu. Jangan begitu, rugi kita yang rugi. Pakai gitu. Karena hidup di dunia tidak mudah. Tantangan banyak. Tapi puji Tuhan jadi anak Tuhan. Saya belum cerita kesaksian saya banyak. Indah-indah. Kenapa? Ya, aduh. Lagi tuh katanya, gimana nih saya? Ya terserah Bu Indri, terserah Tuhan ya.
Ya, terus saya akan baca juga. Jadi kita ngerti kenapa kita berdoa gitu loh. Ya, Yesaya 40 ayat 31. Saya tahu semua orang udah tahu. Tapi di sini saya kepengen ngomong juga soal ini gitu loh. Ya nanti saya akan ngomong habis ini selesai. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Ya, kenapa kita tidak jadi lesu, saudara? Karena pada saat kita berdoa menanti-nantikan Tuhan dan bisa bertemu dengan Tuhan, kita bisa merasakan sukacita yang luar biasa, yang tidak bisa dirasakan oleh orang-orang dunia. Ini yang saya rasakan. Kita bisa berkeluh kesah kepadanya buat setiap masalah yang kita hadapi. Kita bisa menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Dan pada saat kita bisa menyerahkan masalah kita, semua masalah yang tadinya ada di sini dan di sini lepas semua. Kayaknya ini Tuhan buat engkau Tuhan. Tuhan juga yang ambil semua. Lalu kita jadi enteng, saudara. Yang tadinya kita nggak kuat, yang tadi kita udah nggak karu-karuan, mungkin udah nangis, udah segala macam. Tapi kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan angkat semua masalah kita. Itu yang saya alamin, saudara. Setelah itu Tuhan balut hati kita. Kita yang tadinya kesel, marah, mungkin udah nggak kuat, hilang seketika. Amin, saudara. Amin apa enggak? Amin. Ya kan? Nah, setelah kita bisa melepaskan apa yang terjadi, kenapa kita bisa terbang tinggi? Iman kita bertumbuh. Itu yang membuat kita rasanya terbang tinggi. Karena apa? Pada saat kita mungkin masalahnya bukan kecil, besar. Pada saat itu kita punya keyakinan yang begitu besar. Tuhan pasti tolong saya. Dan saudara tahu, itu benar-benar terjadi. Tuhan yang tolong. Tuhan yang turun tangan menolong kita. Sehingga itu kita jadi orang yang berbahagia, saudara. Itu yang dinamakan kita bisa terbang tinggi. Bagai burung raja wali. Amin, saudara. Makanya jangan tinggalkan jam doa. Puji Tuhan, saudara. Dulu di keluarga saya sendiri begini, tapi abis itu banyak buntutnya. Semua adik-adik saya juga datang kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, makanya kita lakukan sesuatu, jangan main-main. Jangan cuman pura-pura, nggak ada gunanya, rugi kita. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang Tuhan ajarkan, lakukan. Tuhan yang tahu bagaimana menghadapi kehidupan ini. Bukan gampang ngadapin kehidupan. Bener gak? Kalau kita gak punya Tuhan, kita minta tolong siapa gitu. Aduh, bagaimana? Saya nih, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Saya kan juga ya anak-anak juga dekat. Tapi saya tidak pernah dikit-dikit ngadu ke anak, dikit-dikit ngadu. No, mereka udah punya rumah tangga masing-masing. Saya gak mau bikin pusing mereka. Tapi puji Tuhan, saudara, anak-anak saya begitu mengasihi saya. Ya, dan dia sepertinya tahu gitu loh. Misalnya bukan masalah ya. Misalnya saya lagi diam gitu. Aduh, saya lagi kepengen kemana gitu. Saya nggak ngomong. Tiba-tiba, Mam, katanya dia datang. Mam, kita bulan depan mau ke sini loh. Hah? Saya bilang, nggak salah non. Iya, katanya gitu. Ya ampun Tuhan, saya bilang. Dan juga kalau ada masalah, mereka menjaga saya dengan luar biasa. Tapi puji Tuhan, saya punya Tuhan, sehingga saya kuat. Paling saya, Bu Indri doain saya, Dika doain saya. Ya, puji Tuhan ya Bu Indri ya. Walaupun kita punya Tuhan, walaupun kita ngerti, kita juga butuh teman. Bener gak Pak Bambang? Buat nolongin kita. Soalnya pada saat kita ngalamin masalah, kita juga bukannya langsung kuat terus gitu loh. Kadang-kadang kita juga gak kuat. Tapi puji Tuhan, saya punya teman-teman yang sangat baik, yang sangat mencintai saya juga.
yang tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Saya cuma teriak, bantu dukung doa saya. Saya nggak kuat. Amin saudara. Amin ya. Ya itulah. Jadi maksudnya terbang tinggi itu. Maksudnya terbang tinggi, kita bisa lepasin. Dengan kita melepaskan beban kita, kita rasanya seperti terbang gak sih? Nah, lalu setelah itu apa? Iman saya bertumbuh. Saya banyak sekali ngalamin. Ini satu, mau gak saya ceritain satu kesaksian lagi? Ada waktu? Boleh? Boleh? Saya cerita ya. Pada waktu anak saya mau menikah tahun 98, itu sudah direncanakan setahun yang lalu akan menikah di bulan Oktober tahun 98. Bulan Mei terjadi kerusuhan. Semuanya sudah tidak ada yang bersemangat lagi untuk pesta. Tapi saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya berlutut di kaki Tuhan. Saya bilang, Tuhan gini. Lalu saya melihat anak saya jadi pengantin, pakai baju pengantin. Saya bilang, Tuhan, ini akan terjadi. Iman saya bertumbuh. Dan saya bisa mengalahkan keadaan saat itu. Saya yakin anak saya bisa pesta menikah. Pada saat itu sudah semua orang, tidak ada yang berani keluar dari rumah. Tapi anak saya bisa jadi pengantin keluar dari rumah dengan mobil yang bagus, dengan jadi pengantin yang luar biasa, dan pestanya meriah. Karena saya nggak takut. Itu namanya iman. Saya bilang, Tuhan, saya percaya anak saya akan menikah, Tuhan, akan kita bisa pesta dengan luar biasa. 5.000 orang yang datang. Saya nggak tahu, saya bisa nggak takut. Nah itulah namanya iman. Iman mengalahkan segala-galanya. Saya kayak orang apa ya? Kayak orang perkasa. Padahal saya nggak begitu. Tapi saat itu saya bilang, terus saya bilang apa? Tuhan buat kota Jakarta aman. Kota Jakarta aman, saudara. Dan terjadi pesta yang luar biasa, saudara. 5.000 orang yang datang. Itulah Tuhan kita. Kita anak Tuhan dibedakan. Dalam keadaan apapun kita bisa melakukan sesuatu. Anak saya keluar seperti putri dari rumah ke hotel tempat pesta. Amin, saudara-saudara. Itulah, jadilah anak Tuhan. Sampai di sini dulu ya. Karena nanti kelamaan, nggak berhenti kalau saya udah ngomong. Makanya saya bilang, Bu Hendri 40 menit. Nggak cukup Bu Hendri, saya bilang. Ini mulut saya kalau udah terbuka susah nutupnya. Amin, saudara. Karena saya mengalami sendiri kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Banyak sekali yang Tuhan lakukan buat saya. Dan sekarang bagian saya untuk memberitakan kepada orang begitu baiknya Tuhan. Cari Tuhan betul-betul. Amin. Jangan setengah-setengah cari Tuhan. Kita yang rugi nggak dapat apa-apa. Amin, saudara. Sampai di sini dulu ya. Udah, saya juga udah capek. Amin. Kalau sama saya nggak usah ini, saya suka bercanda. Amin. Thank you. Udah, pegangin tangan aku. Ya, puji Tuhan. Kita nyanyi ya satu pujian yang Ibu sampaikan buat kita nyanyikan sama-sama. Yuk kita belajar pujian ini sama-sama yuk. Boleh, silakan Ibu. Ya, oke. Apa nih judulnya, Bes? Bersamamu Tuhan. Saudara, lagu ini saya dapat sebulan yang lalu. Nah itulah yang saya katakan, tiba-tiba ya memang saat itu saya lagi sedih sih. Saya lagi kayaknya nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak tahu harus bagaimana, ngadepin macam-macam gitu. Tiba-tiba ada lagu yang begitu, tiba-tiba dengan kata-kata bersamamu ya Tuhan. Saya cari di YouTube dan saya dapat lagunya. Ini dia lagunya. Kita nyanyi bersama dengan Tuhan, kita tidak usah takut, kata Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ibu ikut nyanyi. Di situ aja nyanyinya.
di setiap musim hidupku. Selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. Di dalam setiap keadaan. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Sekali lagi kita ulang dari awal. Di Setiap musim hidupku selalu kulihat setiamu melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku di dalam setiap keadaan. dalam setiap keadaan. Amin. Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Bersamamu ya Tuhan, Kami sanggup Tuhan bersama. aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Katakan lagi bersamamu. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku Sekali lagi katakan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku Dengan sayapmu. dengan sayapmu ku kan
Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi, bersamamu aku menang. Kiralama shikiralamana nahawarillah wa nasikirallah. Tuhan, terima kasih Tuhan. Betapa bersyukurnya kami karena kami memiliki Engkau Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa dan luar biasa. Dan kami boleh bersyukur kami bisa menjadi anak-Mu. Perlindungan-Mu sempurna kepada kami, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi apapun juga Tuhan. Karena tangan-Mu yang kuat dan yang kokoh yang akan selalu menjaga kami dengan luar biasa. Dengan tanpa kami sadari Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam kehidupan kami. Apapun yang menjadi masalah kami Tuhan, Engkau pasti akan turun tangan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah pada siang ini, di mana kami bisa bersama-sama dengan teman-teman kami bersekutu memuji dan menyembah-Mu, mencari Engkau Tuhan. Dan kami bisa menemukan Engkau. Terima kasih. Terima kasih, kami mau serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Engkau yang bisa menjaga kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala-galanya Tuhan. Kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Jagai kami, lindungi kami. Dan tolong kami selalu dalam setiap apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala-galanya. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Baik. Puji Tuhan. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayap-Mu ku kan terbang tinggi bersama